Nah, ini kebetulan Mbak Aster sambil ngikutin. Oke, Ya, makasih. Saya off cam izin ya. boleh, Maaf, boleh, boleh. Mbak. Belum mandi kayaknya nih. Masuk. Udah sih. Udah ya. Udah, Bapak. Oke Mbak, ini jadi saya beri feedback berdasarkan di video ya. Dan dari video sendiri juga ada beberapa yang mungkin terskip. Ini saya puter aja dulu videonya. Lalu share. Kalau di Mbak Diah, terdengar nggak? Terdengar ring telepon dari nomor tak dikenal. Mengaku dari Kedengeran Polsek ya? Tasikmalaya. Konfirmasi. Oke. Betul ini Saya rumah Bapak Agus. teknis-teknisnya dulu, baru nanti belakang tentang isi. Jadi ini untuk secara teknis yang lebih kelihatan itu yang nanti saya feedback, nanti yang belakangan yang lebih konsep. Nah, jadi pada saat Mbak Diah masuk, Terdengar jangan langsung, tapi beri jeda beberapa detik, begitu masuk, tenang dulu, kemudian melihat ke arah audiens, senyum sebentar, kemudian masuk ke state untuk bercerita. Ya, state pertama adalah state ke panggung, kemudian state sebagai pembicara yang akan memuliakan dan connect dengan audiens dulu, dan kemudian mulai dengan kata pertama. Nah, kata pertama itu ring telepon dari nomor tak dikenal. terdengar dering telepon dari nomor tak dikenal. Itu boleh. Kalau mau membantu audiens untuk itu kan langsung isi ya. Ini tentang apa sih? Nah, supaya membantu membangun satu konteks, boleh disampaikan itu kejadian masih ingat nggak tanggal berapa? Tanggal 15 Juni 2012, Jam berapa? jam 15.30. Oke. 12 Juni ya? 15 Juni 15 Juni. 12 ya. Di Yogyakarta kan ya? Ya, Bisa dimulai dengan di Yogyakarta, jadi langsung tahu bahwa ini situasinya ada di Yogyakarta. oh, 15 Juni 2012 jam 3:30 sore. Sebuah panggilan telepon dari nomor tak dikenal datang. Baru. Jadi menuntun audiens itu seperti membangun theater of mind dulu. Walaupun langsung ada panggilan tak dikenal itu juga bisa, tetapi berpotensi audiens sempat hang dulu, mikir dulu, ini apa ya? Udah mau berangkat kantor. Nah, setelah itu mulai bicara. Mengaku dari Polsek Tasikmalaya. Konfirmasi. Betul ini rumah Bapak Agus Kusmayadi? Ya betul. Nah, ini yang dimainkan state voice-nya kemarin ya. Jadi ya. semacam impersonate. Kalau yang masih ingat, kalau yang bicara di seberang sana siapa? Pria, polisi, dengan suara yang seperti apa? Dipakai aja suaranya. Ya. Kecepatannya juga sama. Ya. Red, red. Maaf, saya bicara dengan siapa? Nah,
Nah, kalau bisa di sini tuh ada perubahan walaupun ininya sama. Jadi kalau Mbak Diah begini, nah coba polisi itu begini. Jadi hanya sekedar mengarahkan sedikit badan saja supaya Baik. ini namanya semantic space ya, karena ini direkam, nanti rekaman ini akan kita share juga ke teman-teman. Ini jadi supaya langsung ada ilmunya. Mbak Sisi juga nonton langsung di sini. Jadi ini namanya semantic space, bahwa satu gerakan, gesture, tempat itu ada maknanya sendiri, terengker, mengengker satu konteks. Nah, jadi misalnya apakah ini Bapak, apakah ini siapa gitu kan? Maaf, ini dari siapa? Ini agak sedikit begini saja. Saya istrinya. Oh, mohon maaf Ibu, mau menyampaikan Nah, ini kan udah seperti ini kan? bahwa suami Ibu kecelakaan di Tasikmalaya ya Bu. Seperti saya melayangkan hal terburuk. Ini agak loncat, bisa nggak ada satu gejolak di dalam pikiran Mbak Diah yang menggambarkan satu sebelum berpikir hal buruk, kan pasti ada kebingungan ya. Apa gitu? Sambil, iya saya istrinya, saya bingung. Kemudian ada apa ya? Ini mengabarkan bahwa suami ibu kecelakaan. Nah, walaupun itu hanya jeda gesture, tiba-tiba hal terburuk muncul dalam pikiran saya. Terus saya membayangkan terbayang hal yang buruk, Oke. terbayang sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Ada apa? Nah, nanti Mbak Dia di sini jangan memakai referensi sinetron Indonesia, tetapi sinetron Korea atau drama Korea, di mana nanti di sini ada beberapa hal yang bisa kita lebih antengkan gesturnya. Ya. Terus saya telepon ya saya nanya kondisi Agus gimana? Saya nanya. Nah, meskipun seperti dialog sehari-hari, tetapi tetap kita perlu memainkan artikulasi dan jeda, suspend, dan nggak perlu saya nanya, ya karena memang setelah itu kan nanya. Jadi saya mengalami kebingungan. Ada apa ya? Gini. Ekspresi saja, kebingungan, bagaimana kondisi. Jadi nggak usah pakai dituntun, saya nanya. Karena setelah itu kan memang bertanya. Kondisi Agus gimana? Kondisi Agus bagaimana? Seperti itu atau gimana waktu itu? Masih ingat nggak nadanya? Kondisi Agus bagaimana? Pakai bahasa Jawa sih. Lah, Gus bi kondisi nih. Gitu sih. Nah, Lah, kondisi saya inget-inget. Lah, kondisi Agus biasa lagi. Gitu sih. Oke, tapi waktu itu memang dalam bahasa Jawa. Iya. Sebentar, saya inget-inget. Coba ya. Iya, pakai bahasa Jawa. Kalau saya dengan bapak saya itu kan rada antik gitu. Saya ngomong pakai bahasa Indonesia, tapi bapak saya itu selalu dia pakai bahasa Jawa. Oke, sebentar saya mundur sedikit lagi. Ketika saya melayangkan hal terburuk. Terus saya telepon ayah saya.
Nah, ini ada loncat lagi ya. Jadi begitu selesai si polisi itu memberitahu, membayangkan hal yang buruk, mengakhirinya bagaimana? Mengakhiri ketika polisi Ya, telepon, ya, ya. saya cuma bilang, oh ya Pak, saya akan sebentar, saya ingat-ingat. Oh ya Pak, terima kasih informasinya. Saya bilang gitu. Karena waktu itu di dalam hati kecil saya, kan susah saya mau mengatakan ini kan di sini ya. Di dalam hati kecil saya sudah paham. Tapi kan saya tidak ada penjelasan dari polisi, tapi saya sudah paham. Bagi saya paham itu sudah cukup bagi saya untuk tahu bahwa suami saya meninggal dan meninggalnya di tempat gitu loh. Jadi rada-rada susah emang saya mau menjelaskannya. Tapi nggak mungkin kan saya ngomong seperti itu kok kayak dukun dan Nah, itu bisa dibuat konteksnya begini. ya. Karena ini drama yang justru nggak biasa. Iya. Jadi begitu selesai, oh ya Pak, terima kasih Pak. Suami saya entah kenapa sebelum berita ini datang, ketika suami saya pamit untuk ke sana, Oh ya, digituin aja ya. ya, saya dalam dalam nanti dicari kata-katanya ya. Intinya dalam pikiran saya itu ada satu bayangan gitu, akan terjadi sesuatu dan sesuatu itu buruk. Sesuatu itu sesuatu yang saya tidak kehendaki atau apa nanti silahnya. Ya. Kemudian saya telepon ayah saya. Nah, cukup dikasih seperti itu sudah menggambarkan satu drama yang nggak biasa, Ya. kan? Apa? Nah, kemudian Saya nanya, Ya nanti. di Agus gimana? Tadi, saya kan saya telepon ayah saya dan saya beritahu ayah saya dan kemudian ayah saya bertanya, kondisi Agus bagaimana? Oh ya. bayangkan hal terburuk. Saya bilang saya membayangkan hal yang terburuk. Lu sudah konfirmasi belum? Gitu. Mengkonfirmasi. Ya. Terus saya telepon lagi. Oh iya, kemudian saya telepon lagi polisinya. Oh, saya nanya, Pak, Nggak usah pakai saya nanya. Saya telepon lagi polisinya. Pak, Ya. bagaimana? mohon maaf, mau nanya, bagaimana kondisi suami saya? Ya, itu dia, Bu. Tadi saya mau menyampaikan tidak sampai. Nah, sebentar sebelum ayah bertanya bagaimana kondisi Agus. Waktu itu Mbak Diah menelpon dan kemudian ngomongnya seperti apa? Seperti yang dikatakan oleh Pak Polisi. Dengan state Dengan state, ya, tenang atau apa? tenang. Tenang. Ya. Tenang, jadi gini, pada waktu itu, saya tenang karena saya sudah paham. Tetapi ketika ditanya, kondisi Agus bagaimana, saya menjadi merasa apa disebutnya masgul karena ketenangan dan pemahaman ini kan cuma milik saya, gitu loh. Oke. Dan untuk menjelaskan kepada orang lain kan perlu verbal. Nah, Oke. saya butuh kata-kata dari polisi. Sebenarnya itu sih. Ini saya. Saya yang tadinya mengabarkan berita ini kepada ayah saya dengan tenang, dengan pertanyaan ini kemudian saya muncul apa? Masgul tadi. Masgul. Iya. Saya kemudian telepon kembali polisi, kemudian polisi mengatakan itu tadi. Kondisi Ya. suami meninggal dunia. Meninggal dunia. Waktu itu yang terjadi ya apa? Yang terjadi yang saya rasakan yang saya lakukan adalah karena saya sudah paham di satu sisi,
Tapi di satu sisi saya akan sedang berpikir tentang sudah sampai teknis. Maka saya hanya menjawab gini. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Karena dengan seperti ini saya tahu apa yang harus saya lakukan. Gitu. Oke. Itu waktu menyampaikan dengan tenang atau seperti yang di video ini? Tenang. Nah, Saya tenang. kalau gitu, sampaikan dengan kondisi saat itu tenang. Karena ini menggambarkan Mbak Diah yang beda. Menggambarkan Mbak Diah yang lebih rapuh, lebih yang ya kalau sinetron Indonesia itu sinetron yang nggak terlalu apa ya, Enggak, nggak iya, ya, berbantah lah itu. emang Pak. Emang saya sengaja, makanya saya rada bingung Pak. Ya ini nih titik ini memang saya bingung. Hmm. Karena saya menggambarkan seolah-olah tidak seperti itu. Padahal seperti itu dan saya masih belum memiliki apa ya disebutnya itu kunci yang membuat bahwa ketenangan ini karena apa dan saya bagaimana itu kan butuh waktu. Saya tuh khawatir kalau waktunya nanti nggak cukup. Nah, inilah yang menyebabkan saya perlu ngomong dengan Mbak Diah langsung karena saya melihat ada 3 episode Ya, yang ya kalau waktunya 1,5 jam mungkin cukup ya ya, menceritakan. Tapi karena iya, waktu 15 menit, episode pertama adalah bagaimana ya kalau ini di ilmu neurosemantik ini namanya modeling, mengcrack strategi. Nah, strategi inilah yang akan dibagikan kepada audiens sehingga audiens itu boleh jadi terinspirasi dan mendapatkan ilmu dari situ untuk diterapkan pada dirinya sendiri sehingga mengalami perubahan hidup. Ini tujuan dari Portok kan itu ya, menyampaikan sesuatu entah itu strategi, entah itu metode, entah itu pemikiran baru, entah itu apapun yang menyebabkan seseorang dari kondisi yang lemah, yang tak berdaya, yang terpuruk menjadi membaik. Nah, yang ya, pertama adalah episode ketika Mbak Diah tenang menghadapi berita. Itu satu. Kemudian episode ketika Mbak Diah perlu menghadapi anak-anak dan lingkungan untuk menyelenggarakan proses pemakaman. ya, Yang berikutnya adalah pasca pemakaman, bagaimana Mbak Diah survive sehingga menjadi seperti sekarang ini. ya, Nah, ada 3 titik yang masing-masing itu punya strateginya. ya, Nah, maka nanti dengan perbincangan ini mudah-mudahan ketemu mana yang mau diambil. Karena itu yang akan menentukan bagaimana nanti ceritanya dimulai dan diakhiri. ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ke teknis. Ini kita dapat ada 3 hal potensi isi ya. Oke. Mau dipakai. Sedang Zoom. Nah, ini pun meta komen seperti ini tidak diperlukan. Karena nanti kalau sudah jelas meninggal, itu nggak usah diulangi lagi. Suami saya meninggal dalam keadaan apa, itu kan nggak perlu lagi. Oh, Ya, ya, ini ya. sudah meninggal. Dan bisikan seperti ini penggunaannya nanti. Ya. Dan meninggalkan saya dan 5 anak. Yang terakhir bayi 9 bulan. Sedih. Anget. Nah, ini kan kondisi yang lemah yang kok kayaknya nggak Mbak Diah ya waktu itu. Enggak. Saya susah banget emang Pak. Saya susah banget. Nggak bisa menjadi diri sendiri di sini. Ya. Karena
saya nggak kayak gitu, Pak. Makanya Nah, saya sampai jangan-jangan apa ono sing salah aku tuh sampai kayak gitu. tapi kan saya kan kerasa mungkin Ya, mungkin boleh jadi ada penonton lain yang juga seperti saya bisa menangkap itu gitu. Kok nggak ya, gitu? Ini kok terlalu lebay mungkin ini gitu. ya. Nah, jadi kalaupun mau menceritakan itu bisa langsung disingkat kan. Berikutnya adalah kebingungan saya bagaimana saya menceritakan kepada 5 orang anak saya. Tapi sebenarnya Pak, saya nggak bingung, Pak. Oke, kalau nggak bingung pada saat itu apa? Jadi pada saat itu saya betul-betul hanya memikirkan teknis. Karena saya jangan sampai kehilangan momentum Mhm. eh, eh, suami saya ini ketika meninggal itu kan saat terakhir nih, kan gitu kan. Dan saya tahu apa yang saya lakukan. Saya hanya waktu itu memikirkan mana saja yang saya hubungi dan bagaimana. Jadi yang setelah ini saya ceritakan ya. Jadi setelah polisi selesai itu, yang saya lakukan, saya tidak menghubungi saudara saya di Bandung karena takutnya saya emosinya nanti terbawa kan gitu. Pasti dia kan khawatir kan gitu. Jadi yang pertama saya lakukan adalah menghubungi temannya, teman dekatnya, sahabatnya yang di Tasik dan yang saya hubungi itu istrinya. Mhm. Karena kan punyanya nomor itu. Nah, kemudian dia nangis, wah, kumaha. Terus saya bilang meninggal, wah, kumaha. Tolong ya teh ya, tolong diuruskan ini sampai selesai. Setelah saya ngomong tolong diuruskan selesai itu, karena di Tasik itu, saya sudah bisa menghitung dari sana berapa jam, kemudian dibawa ke sini berapa jam, kemudian setelah itu maka nanti dimakamkan jam berapa, itu tuh saya sudah hitung. Makanya kemudian yang saya lakukan, saya memanggil karyawan dan saya bilang bahwa ini kita abahnya kemarin Senin berangkat, kemudian ini tadi dapat informasi kalau abahnya pulang tapi kecelakaan dan meninggal. Mereka kaget semuanya. Nah, ketika mereka kaget, saya paham bahwa mereka butuh waktu. Terus saya bilang ke mereka, sudah ya, nggak apa-apa, kalian semua kaget. Tolong, tapi setelah ini kamu ke Pak RT, kamu ke nyari apa namanya itu ke pemakaman kan gitu. Kamu cari teratak kan gitu-gitu. Dah, nanti kita ketemu lagi 1 jam. Itu kan bagi saya rada gila sebenarnya. Oke. Terus, oh, Nah, sebentar. Karena ini bukan tentang cerita hidupnya bukan tentang cerita itu sendiri, tetapi cerita ini mau dipakai untuk alat menyampaikan iya, satu pesan kepada audiens. Nah, maka ya. Mbak Diah merasa yang paling worth, yang paling challenging, yang paling mengubah itu yang bagian mana, Mbak? Apakah ketika begitu tenang menghadapi berita kematian ini, artinya nanti kita akan membandingkan dengan sebelumnya apa yang terjadi sehingga Mbak Diah itu tenang, ataukah setelah semua rangkaian selesai, brek, barulah mulai muncul ada sesuatu dan bagaimana dan itu struggling bagi Mbak Diah dan bagaimana Mbak Diah mengatasi itu atau apa? Kemudian setelah itu berhasil, kemudian ada challenge apa berikutnya pasca meninggalnya suami dan perlu berjuang sendiri dengan 5 orang anak dan 1 anak masih bayi. Nah, yang mana dulu nih, Pak? Jadi sebenarnya pesan yang ingin saya sampaikan itu bahwa secara sederhana, kematian itu pasti dan alam itu sebenarnya kan sudah memberi tanda-tanda, yang Hmm. gitu. Nah, setelah kejadian itu kita kan yang terakhir itu tetap Pak, yang terakhir itu bahwa ini saya merasa lega dan sebagainya. Sebenarnya merasa leganya itu karena memang apa yang apa ya? Jadi gini, ini seperti game, seperti game. Hmm. Kita kan seperti kemudian saya responnya seperti ini karena tanggung jawab saya di sini kan gitu. Nah, Hmm. setelah itu ketika saya bisa menyelesaikan tanggung jawab itu sesuai dengan alur, saya sebut ini skenario ya. Skenario alam, maka saya merasa lega. Sesimpel itu sebenarnya. Hmm. Nah, terus pertanyaannya
kan di mana perasaan saya, makanya judulnya itu melahap rasa kan. Bagi saya waktu itu apa apa namanya mengungkapkan perasaan kesedihan itu memang nggak penting, bahkan saking saya apa ya, saya merasa tidak penting itu, saya memang betul-betul mengatur untuk tidak menangis, karena ketika menangis itu yang satu kan pasti sudah banyak orang, saya akan merasa nggak nyaman. Kemudian saya nanya kepada diri sendiri, kamu butuh nangis nggak? Saya bilang, ya aku butuh nangis. Tapi sekarang atau gimana? Ya kayaknya ya nggak tahu sekarang atau enggak. Kalaupun aku mau nangis, aku mau di tempat yang tertutup dan itu sebentar aja gitu lah. Akhirnya saya ke kamar mandi. Saya bilang, oke, aku merasa sedih dan aku boleh dong mengekspresikan kesedihanku gitu kan. Kemudian saya nangis, tapi cuma sebentar karena habis itu saya ingat, oh ya si ini belum dikasih tahu, si itu belum dikasih tahu. Oke. Akhirnya berhenti sebentar. Apa nggak ngerti saya gimana. Ini saya untuk merumuskannya agak susah juga. Oke. Kemudian Ini ini tentang strategi bagaimana Mbak Diah menyikapi satu peristiwa yang besar, kehilangan sehingga pengurusan ini menjadi selesai semua dan beres. ya gitu. Nah, sampai di sini nih sebetulnya juga sudah oke nih. Jadi ini tentang kayak misalnya tadi mengatur apakah saya menangis atau tidak. Kan pasti nanti ada tahapan di dalam proses berpikir Mbak Diah, mulai dari mendengarkan kemudian apa yang terjadi, membayangkan hal buruk, kemudian diterima, kemudian kehilangan itu memunculkan perasaan tertentu, dan perasaan tertentu ini kemudian dicek apakah ini ekspresinya perlu sekarang atau tidak. Kalau kalau tidak butuh nangis sekarang di tempat tertentu, kemudian dikeluarkan di tempat tertentu itu sendirian, dan kemudian setelah itu dapat berpikir what next. Nah, ini sendiri sebetulnya strategi yang ketika orang mengopi atau meniru, ini boleh jadi bermanfaat kan? Oke. Nanti Ya, di sininya kan ya. ya. Ini nanti cerita tentang how-nya. Oke. Kemarin karena Mbak Diah itu nanti kita sampai pada di titik itu. Jadi Ya. tentang bagaimana strategi Mbak Diah menghadapi satu dua, di situ ada tanggung jawab yang perlu diselesaikan dan selesai. Gitu ya? Iya. Oke. Ya, intinya gini. Saya menerima bahwa ini adalah permainan semesta dan kemudian pertanyaannya apakah saya mau merespon ini dengan apa ya? Ya sesuai dengan tanggung jawab saya, gitu aja sih. Oke. Nah, kan banyak orang yang tidak memiliki kemampuan berpikir seperti Mbak Diah ketika menghadapi berita ini. Nah, berarti kan kita perlu sedikit ke belakang dulu nih. Saya pengen tahu. Ya. Dulu seperti itu nggak, Mbak Diah? Jadi mungkin kalau gini, saya sering merasakan sesuatu akan datang, gitu loh, akan tiba. Satu peristiwa akan tiba dan kemudian saya sudah mengancang-ancang, gitu loh. Ini nanti misalnya kamu nih yang kena. Misalnya contoh nih, di awal-awal ketika kami usaha itu kan, terus ada kecelakaan ini, kecelakaan itu kan gitu kan, biasa naik motor misalnya gitu nabrak apa gitu. Terus saya bilang, lihat aja habis ini kamu gitu. Dalam hati kecil saya. Celakanya itu waktu itu saya nggak istighfar. Oh gitu, saya cuman gitu. Oh iya ya, habis ini aku gitu. Dan akhirnya benar,
kecelakaan yang saya alami itu yang terparah untuk motornya ya maksudnya. Yang terparah karena saya pakai mobil waktu itu, kemudian mobilnya nabrak palka jalan dan sampai bannya itu copot, kemudian mobilnya itu rusak parah gitu ya. Terus saya bilang dalam hati, oh ini udah yang terakhir nih dari rentetan peristiwa itu. Nah, jadi saya kayak seperti terbiasa berdialog dengan diri sendiri terhadap beberapa kemungkinan yang bakal terjadi. Nah, untuk kasus yang meninggalnya suami ini, itu juga saya sudah melihat tanda-tanda sekitar 3 bulan sebelum meninggal, gitu loh. Jadi seperti sudah dikasih spill dulu di depan, dari mulai saya nggak bisa memegang secara fisik, tidak bisa memegang suami saya kan gitu, karena dia kayak sudah mempunyai apa namanya kayak terselubung sendiri gitu loh. Tapi kita ngobrol masih asik, masih oke. Kemudian kayak kalau orang Jawa itu tuh saya lihat di rumah saya itu ada teratak. Teratak itu kayak tenda gitu kan. Tenda kalau ada punya hajat itu, dan saya sudah lihat tenda itu dalam mimpi itu dan saya bilang, "Oh, abahnya mau meninggal." Gitu udah. Kemudian juga kayak mimpi orang Jawa tuh kayak gigi tanggal. Waktu jalan itu ada cicak turun, cicak jatuh kayak gitu. Itu sudah ada semuanya, udah masuk itu ke dalam apa ya folder itu sudah masuk. Nah, kemudian ada lagi hari Minggu, jadi beberapa hari sebelum abahnya meninggal itu kan hari Jumat. Hari Minggu kami jalan-jalan, saya lihat wajahnya abahnya sudah berbeda. Beda sampai saya bilang gitu, kok abahnya kayak gitu sih? Kok ya bengong sih? Gitu. Itu sudah merasa ini udah jauh nih, kan gitu. Terus kemudian dia nunjuk-nunjuk makam. Itu juga, itu kayak akhirnya saya ambil itu masuk ke dalam directory. Jadi saya tahu di mana akan dimakamkan. Ada juga anak saya yang nomor 4 itu dia bilang mau ikut abah gitu kan. Itu sekitar beberapa hari sebelum meninggal, begitu ketemu nggak mau. Banyak kan? Terus yang paling terasa itu adalah malam sebelum abahnya meninggal gitu loh. Malam itu habis tahajud gitu, di dalam itu ada ini ada kayak bisikan, aku ambil suamimu. Nah, saya nangisnya udah duluan. Gitu loh. Saya nangisnya sudah duluan, nangis waktu malam itu sudah nangis. Tapi eh, ketika peristiwa meninggalnya itu saya lupa bahwa saya ternyata sudah nangis gitu loh. Nah, dan ada lagi juga apa ya? Ini ada sih. Ada sign apa lagi gitu saya lupa. Terus dari sana akhirnya saya merasa bahwa ini kayak ada senario gitu. Saya mencoba mencermati ini, bukan mencoba. Saya sudah memahami gitu. Saya sudah memahami skenarionya seperti ini gitu loh. Apalagi pas hari Jumat pagi, abahnya bisa-bisanya dalam tanda petik telepon saya. Nggak pernah dia telepon apa-apa kalau pergi-pergi, dia telepon dan mengatakan beberapa hal yang saya sebut itu wasiat gitu. Nah, Oke. itu sih. Berarti Mbak Dia memang sudah melakukan antisipasi sebelumnya. Ya, Kalau saat itu datang dan ketika saat itu datang, Mbak Dia seperti sudah siap kan. betul. Kayak tinggal manggil-manggil itu. Nah, sementara kemampuan Mbak Dia semacam ini, jadi ada dua nih. Jadi Ya, bagaimana kemampuan Mbak Dia yang barusan diceritakan itu kemudian membuat Mbak Dia menjadi tenang. Jadi iya, present state-nya adalah situasi yang kemudian diantisipasi, desire state-nya adalah tenang ketika menghadapi kematian. ya, Itu episode pertama. Ini bagian yang ini. Yang bagian yang kedua adalah ketika ada present state-nya kematian, bagaimana mengurus sampai selesai ya, di saat kalau mungkin orang lain itu mungkin nggak seperti itu. Tapi ini bisa selesai, bagus semuanya, karena ada apa di sini?
Ini juga begitu. Ada apa di sini sehingga Mbak Diah itu bisa menangkap tanda-tanda dan mengantisipasi. Walaupun ini lebih challenging untuk dikulik strateginya. Ya, setiap kita pasti punya strategi untuk menangkap pola dan mengantisipasi. Cuma dalam konteksnya ini agak challenging lah dibandingkan dengan episode yang kedua yang orang itu lebih banyak apa situasi yang mirip. Nah, yang ketiga setelah selesai kemudian muncul apa di sana, perlu struggle untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga, itu strategi tersendiri. Nah, ini yang video ini kan berarti yang kedua ini ya, Mbak ya. Iya, Oke, kita lanjut dulu. Nanti sambil kita lihat apakah ketemu atau tidak. ya. Apa? Belum Baik. ada jawab. Kamu Baik. berangkat sendiri aja. Kamu berangkat sendiri aja. Gojek. Mas. Sebelah saya seperti patah. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Nah, benar nggak waktu itu tidak tahu berbuat apa? Enggak. Nah, ini energinya kurang, makanya bisa bisa disconnect, Paling disengage dengan audiens ini. Oh, iya, paling susah itu karena itu bukan saya. Tapi saya harus mengabarkan kepada beberapa orang. Terus saya mau ngomong kayak gimana? Jenazah suami masih di luar kota. Harus ada yang mengurus. nah ini kan kayak sinetron Indonesia. Iya, padahal nggak kayak gitu. Nggak gitu. Nah, Oh, mari Nggak. kita cek lagi. Bagaimana saya mau mengabarkan kepada anak-anak bahwa mereka kini sudah yatim. Dan saya Nggak permainan. janda. Malah lucu. Saya tuh susah banget pas ini, Pak. Sampai saya ulik-ulik lagi tetap susah, Kak Iso, Pak. Nah, dalam public speaking, kayak gini Ya. ini kita hindarkan karena jangan sampai kita itu mengalihkan persoalan diri kita, atau kalau kita sampai nangis misalnya karena cerita yang kita ceritakan sendiri, itu kan persoalan diri kita. Sementara yang kita ingin bagikan kepada audiens adalah value. Dan bukan tentang cerita diri kita, tetapi melalui cerita diri kita, kita ingin memberikan value apa kepada audiens. Dan saya bicara pada diri sendiri. Hai diri, aku menerima bahwa diriku sekarang merasa sedih. Nah, saya cracking ya Mbak ya, ini strateginya, sebentar. Karena kehilangan suamiku. Rasa kehilangan ini muncul karena aku cintai suamiku. Kemudian dari sisi yang lain, diri ini mengatakan, bukankah semua manusia itu akan meninggal? Iya. Dan dia mau berjumpa dengan kekasihnya. Yang artinya lebih mencintainya. Iya. Kesadaran ini kemudian saya pupuk. Saya terima. Kemudian lambat laun berubah menjadi ulas asih. Dan lagi menggebu-gebu. Oke. Ini saya lompat dulu. Bentar, saya lihat ada apa.
lihat salah satu hal yang bisa kita lihat dari seseorang itu, siapa dia adalah ketika dia meninggal. Itu dari banyaknya mayat yang datang dan yang bersedih karenanya. Nah, ini adalah hasilnya. Ya. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, sekarang saya kulik dulu. Jadi begitu mendengar dan begitu sudah terkonfirmasi dari polisi bahwa suami meninggal. Apa yang muncul pertama kali saat itu? Pertama kali yang muncul ya saya harus menghubungi itu yang di Tasik. Itu yang paling logis. Oke. Meskipun Mbak Diah sudah mengantisipasi dan sudah menangis semalam sebelumnya, ketika mendengar berita itu, perasaan pertama kali yang muncul apa? Tuh, benar kan gitu? Tuh, benar kan gitu ya? Oke. Ini nanti bisa tuh benar kan? Tuh kan benar. Kan saya juga sudah merasa gitu. Oke. Ketika polisi telepon aja, ketika ada polisi telepon dari Tasikmalaya aja saya sudah paham dulu. Oh ini kejadiannya, oh ini peristiwanya, gitu. Apa ya ini namanya nggak ngerti saya. Nah, nanti ini bisa diceritakan sedikit tentang bagaimana Mbak Diah itu sudah memiliki antisipasi, sudah menangkap tanda-tanda. Diceritakan beberapa saja, tidak usah semuanya, dan itu juga tidak usah terlalu detail. Tanda-tandanya adalah ini, yang pada saat itu saya entah kenapa saya sudah membayangkan kok Ya, bisa. tahan akan ada Ya, perpisahan. ya, betul Pak. Saya jadi ingat Pak. Kan? Tadi yang, ya betul betul. Maaf, udah ya. Bahkan bahkan Ah, sehari sebelum suami saya berangkat ke Bandung ya, ya. Tasik ini, Ban- saya sudah menangis. Entah kenapa. Oh, ya ya. Gitu. Nah, itu memberikan gambaran singkat mengenai untuk menjelaskan kenapa pada saat itu Mbak Diah bisa lebih cepat. Oh, ya ya. Sehingga Bisa nanti lebih. frame-nya adalah kita perlu melatih diri kita untuk me- menyadari banyak hal dan mengantisipasi. Jadi Ya ya ya. tentang antisipasi itu ide pertama. Nanti bisa saja di belakang kita akan menyampaikan itu kembali. Ya. Ini tentang antisipasi kan. Nah, ketika sudah tuh kan benar, apalagi kemudian? Jadi yang saya ingat tadi yang ada satu lupa tadi ya Pak ya. Apa ya satu lupa? Padahal itu kuncinya Pak. Hmm. Jadi ketika hari Senin dia mau berangkat subuh itu, saya Hmm. melihat suaminya itu sudah ada kata-kata di sini. Ini saat terakhir kamu lihat suamimu, gitu. Tetapi waktu itu saya nggak bisa ngomong. Ngomong apa wong ini di dalam. Dan Hmm. itu mau protes apa nggak bisa. Hmm. Terus setelah itu ada lagi, mungkin kan ada kata-kata itu yang masuk gitu, kemudian di dalam diri lain ada kata-kata. Lah emang kamu siapa? Kan dia mau menemui kekasihnya. Nah, kata-kata itu jadi kunci. Nah, itu adalah referensi. Ya, Ini disadari pada saat setelah mendengar berita itu kan, ada ya. referensi di sana. Makanya kalau yang saya catat di sini kan pertama menerima, oke, dia meninggal, kemudian menjumpai kekasihnya yang lebih mencintai dia, dari sini kemudian menimbulkan lebih tenang, ada welas asih, empati, Ya. kemudian Terus muncul cinta itu bukan untuk memiliki katanya, cinta itu ya, memberi. Nah, ini kan dalam rangka akhirnya menghasilkan
satu belief, satu value, satu frame bahwa ini adalah kesempatan untukku mencintainya secara besar di saat terakhirnya gitu kan. Ya, ya, Jadi ya, ya, memberi makna bahwa ini adalah satu persembahan terbesarku. ya, Persembahan. Kalau saya lihat dari ini kan, takut. pikir Ya, kan. ya, Nah, benar, lebih tepat. inilah yang nanti perlu kita susun strateginya sehingga menjadi how tadi yang bisa Yes, diikuti oleh orang lain. Sebab kalau yang dalam hati sudah ini adalah perpisahan terakhir, itu tidak bisa diikuti oleh orang lain. betul. Tapi bagi orang lain loh, itu prasangka, itu apa gitu. Itu 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 tingkat yang lebih tinggi, bukan di tingkat protok lah. Iya, ya makanya. Nah, Nah, ya, oke, oke, oke. tukah benar, tukang benar. Ini berarti ada proses menerima ya, Ya. ada proses menerima. Mbak Sisi juga Lebih intinya lebih tepatnya gini, itu bukan proses menerima tapi terkonfirmasi. Saya hanya butuh konfirmasi. oke. Tapi informasi itu kan kemudian ya konfirmasi itu diterima kan. Oh iya, ya, betul. Pilihannya Ya, ya, adalah menolak. ya. Enggak, tidak gitu kan di Indonesia kan begitu. Tidak, itu kan denial. Nah, tetapi di situ Mbak Diah instead of denial. Nah, ini penting ini. Ini menarik nanti kalau bisa kita explore konsep learn helplessness. Nanti Mbak Diah bisa juga cek konsep learn helplessness. Di situ ada 5 tahap seseorang menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan keinginannya. Yang pertama denial, kemudian dia bargain, kemudian dia anger, marah, kemudian dia apa, dan yang terakhir dia accept. Mbak Hesti sebagai psikolog ingat nggak yang 5 tahap di learn helplessness itu? Denial, apa? Mbak Hesti. Coba saya search dulu sebentar. Ini karena menarik kalau bisa ditambahkan dengan sesuatu yang sifatnya lebih ilmiah. Ketidakberdayaan yang diajarkan. Oh, namanya 5 stages of grief. 5 tahapan. Yang pertama denial, menolak. Tidak. Kemudian marah dulu. Marah. Kenapa? Ini mirip proses yang terjadi pada diriku ketika di Barreskrim kan. Apa ini? Nggak bisa begini. Marah. Nah, kemudian baru bergain. Dari bergain depresi. Dari depresi baru menerima. Nah, Mbak Diah sempat mengalami depresi nggak di sini? Enggak, Nggak. Oke. Artinya, value dari topiknya Mbak Diah mengalami kemarahan, enggak. mengalami bergen, kenapa harus aku? Gitu. Nggak. Saya sangat Tidak. hindari. Bahkan denial tidak. Tidak. Nah, ini menarik ini. Kalau misalnya Mbak Diah
bisa mengupas di ujung ya. Oh ya ya Dan ya. Ya. dengan seperti ini saya bisa menerima. Oh ya ya Nah, paham. ketika saya membaca ada 5 tahap, 5 stages of grief, 5 tahap grief itu apa ya? Penyesalan atau apa ya? Grief itu penderitaan atau apa itu? Denial, anger, bargain, depression, dan accept. Ya saya bisa langsung accept tanpa melewati 4 tahap sebelumnya. Oh iya Itu kan menjadi inspire bagi orang. Oh, iya ya, kalau bisa ya. langsung accept, kenapa harus lewat 4 tahap sebelumnya yang menguras energi saya? Nah, itu value-nya. Oke. Ini seperti kuliah, tapi bisa nanti kita sampaikan dengan cara yang tidak seperti menguliahi. Ya. Dengan tadi, kemudian setelah saya mempelajari ilmu ini, kok saya jadi berpikir, ya, kan saya, Hmm. ini subjektifnya saya. Nah, yang kuliah itu adalah kalau caranya begini. Nah, dalam 5 tahap apa, yaitu ini, ketika Anda bisa langsung accept tanpa melewati 4 ini. Nah, kan kesannya itu seperti menggurui kan. Nah, ini pendekatan seperti ini yang tidak kita lakukan dengan bercerita story Ya. tentang apa yang terjadi pada diri saya ketika memahami 5 tahapan ini. Jadi 5 stages of grief. Nanti bisa di search di sana sebentar. Pertama, jadi ada proses menerima pada diri Mbak Diah, menerima. Dari menerima ini, nah, Oh ya. yang tadi ada rasa kesedihan, kemudian nangis di kamar mandi itu proses yang seperti apa, Pak? Setelah apa itu? Setelah ini semuanya sudah saya lakukan. Jadi setelah ini semua sudah dilakukan, Sudah selesai ngurusi pemakaman. bukan, belum dimakamkan, tapi Oh, saya sudah pastikan bahwa semua terkendali, gitu oke. loh. Setelah semua terkendali, jadi proses yang pertama adalah proses menerima sampai dengan berpikir, kemudian memutuskan mau ngapain. Jadi ada 3 tahap kan, menerima, berpikir, Ya, kemudian memutuskan mau ngapain, ya, dan kemudian do, lakukan kan? ya. Nah, nangisnya itu sebelum dilakukan atau sesudah dilakukan? Do yang mana? Do yang Ngurus-ngurusi, ngurus-ngurus ya, sudah panggil, udah nelpon semuanya, sudah tahu bahwa ini akan dimakamkan di mana, jam berapa, kemudian eh, sudah ngabarin ke orang-orang yang kunci-kunci gitu kan, tentang kematian ini dan rencana pemakamannya kan saya merasa kayak, wih, sudah, gitu loh. Nah, sekarang aku ngurus diriku nih kan itu. Tadi kan ngurus hal teknis, kayak saya kayak IO itu loh kan, tadinya saya IO. oke. Sudah. Masalahnya IO ini kan saya IO sekaligus juga sebagai pihak yang punya gawe kan gitu kan. Setelah Nah, saya jadi pihak yang punya gawe, maka kemudian saya nanya, terus kue piye, kue mbok urus awakmu dhewe kan gitu. Terus saya, oh iya aku perlu nangis sih. Perlu nangis nggak sih? Gitu aja sih. oke. Nah, ini boleh boleh menjadi cerita menjelang penutupan. Oh, Nah, karena kita fokusnya akan di strategi menerima, berpikir, apa yang dipikirkan nanti ada beberapa tahap. Yang pertama adalah, ini aku perlu ngapain, apa intensiku dulu kan. Dari intensi itu, kemudian resource apa yang aku butuhkan. Resource itu berupa berupa pertama tentang, jadi intensi itu ada siapa diriku dulu. Aku adalah, atau gini, intensi perlu membereskan, kemudian aku ke self, bahwa aku IO, sekaligus yang punya gawe, tapi perlu memberesi ini kan, aku IO. Nah, dari situ kemudian resourcing-nya adalah dengan mengingat kembali, oh, sebelum ke intensi adalah proses menerima. Proses menerima tadi adalah
terima beritanya, realitasnya, terima realitasnya, kemudian beri makna dengan Ya, mengingat makna yang sudah diciptakan sebelumnya, yaitu bahwa suamiku berjumpa dengan kekasihnya dan kekasihnya lebih ya, mencintainya. Itu membuat menjadi lebih tenang, menjadi welas asih, kemudian empati di dan situ ada paham. intensi. So, karepku iku apa? Karepku iku adalah menyelesaikan semua ini. Karena Ya, apa? Karena ini adalah bentuk cinta terbaik, cinta terakhir, cinta yang ya, besar. Ini mengingat pada apa yang disampaikan oleh suamiku sendiri, bahwa cinta itu adalah untuk memberi, ya. gitu kan? Kemudian Ah, ya, ini adalah saat yang tepat untuk membuktikan cinta. ya. Nah, dari sini kemudian langsung memutuskan untuk merencanakan apa-apa yang mau dilakukan dan dilakukan. Ya. Jadi ada 3 tahap: menerima, kemudian resourcing istilahnya. Resourcing itu mencari sumber daya, dan kemudian setelah itu melakukan apa yang perlu dilakukan. Jadi ada 3 tahap di sini. Maka kita lanjut dulu. Oke. Iya, Abah ini nanti kalau meninggal itu ya, yang mau melayat itu ya siapa? Ya, teman Abah. Nah, setelah Mbak dia menceritakan apa yang ada di dalam, ada proses-prosesnya itu, kemudian hasilnya value-nya adalah ini. Sedikit. Paling nanti yang datang itu ya kalian-kalian itulah. Demikian Abah itu sering merendah. Tapi saya tahu betul. Suami saya adalah orang yang supel dalam pergaulan. Dan selalu resah tentang hal-hal yang bisa dia lakukan untuk kebaikan bagi sekelilingnya. Bagi siapapun yang datang untuk meminta tolong, dia akan selalu melakukannya sebanyak yang dia bisa. Dan pikirannya selalu resah tentang bagaimana dia bisa membahagiakan orang-orang di sekelilingnya. Ini supaya tidak tercampur dengan proses berpikirnya, ini dipisahkan, diceritakan di belakang ketika sudah ada Oh, fakta bahwa, dan sesuatu yang saya pun sebelumnya tahu, atau sesuatu yang sebelumnya diragukan oleh abah saya. Oh, diragukan oleh dirinya sendiri, suaminya ya. Ini abah ini kan ya, suaminya. ya, ya. Yang diragukan oleh suaminya sendiri yang pernah bilang begini, begini, begini. Tapi pada faktanya, hari itu yang melayat, sebut aja berapa. Dan itu Ribuan. ribuan, dan itu ribuan. Saya paham, dan saya sudah menduga bahwa suami saya akan dilayat oleh ribuan orang karena memang dia orang baik. Dia Oh, ya, udah gitu. Jadi ya, ya. ini tidak tercampur pada proses berpikirnya. Jadi supaya Ya. audiens juga clear kategori-kategorinya. Jadi saya mengenal dia itu sebagai orang baik. Dan saya saksi sekian puluh tahun bersamanya. Maka saat inilah bagi saya saat yang tepat bagi saya. Karena dengan seperti ini Mbak Diah terkesan curhat, dan dalam banyak konteks mungkin ngomel. Nah, itu yang Ya, kita hindari. untuk membuktikan bukti cinta. Kemudian saya tahu apa yang harus dilakukan. Nah, kalau tadi terus kemudian ini adalah kesempatan saat yang tepat untuk membuktikan cinta besar saya. Saya hubungi sahabatnya yang ada di Tasik. Dan ini yang dilakukan kan ya? Jenazahnya
sampai tuntas untuk dibawa ke Jogja. Dan saya tahu kemana akan dimakamkan. Kemudian saya juga hubungi keluarganya di Bandung tentang hal ini. Dan kemudian saya kumpulkan karyawan-karyawan di rumah. Saya beritahu kepada mereka apa-apa yang perlu dilakukan untuk mengurus penguburan jenazah. Saat itu salah satu adiknya datang yang ada di Jogja. Dia datang sambil menangis, meratapi abahnya yang pergi ke Bandung dengan menggunakan. Nah, ini perlu nggak bagi audiens? Kalau saya sebagai audiens ngerasa nggak perlu informasi ini karena tidak memberikan value apa-apa kan? Nah, itu bisa dihapus. Sebentar, ini kenapa kok saya angkat tangan sendiri ya? Padahal saya nggak mencet apa-apa loh. Oh. Abah cool down. Bisa diturunin, Pak. Pakai motor dong, pakai motor. Bisa diapain? Diturunin raise hand-nya. Gimana caranya? Turunin rate. Bapak pencet reaksi kayaknya deh. Iya, Turun terus, turunkan tangan. Jadi lower your hand, Pak. Di titik 3 itu biasanya, Pak. Di titik 3 di videonya Bapak. oh, ntar aja deh, biarinlah, nggak apa-apa. Tidak mengganggu. Ya. Malah lucu. Nggak usah ya nanti. Nah, yang kayak gini-gini tuh perlu Ya, dihindarkan karena membuat audiens ini weird banget deh. Ini ya, aneh. ya. Saya yang umur 8 tahun melihat omnya. Lalu balik lihat saya. Nanya. Bi, Omi nggak sedih. Nah, Yang penting ini sebenarnya. ini sesuatu yang signifikan nggak dalam reaksi internalnya Mbak Dia? Yang sehingga apakah ini kata-kata yang memicu nangis itu atau sesudah nangis atau gimana? Itu sebelum nangis. Kan saya konsisten. Saya Oke. bilang nangis. Nah, ini berarti penting nih. Ini sesuatu yang pemicu mengantarkan akhirnya Mbak Dia nangis di kamar mandi kan? Mm-mm. Oke. Dia bilang, Omi sedih. Tapi nangisnya nanti. Nah, ini juga ada strateginya ini. Sedih, tapi nangisnya nanti. Gimana caranya? Apa yang proses yang ada dalam pikiran, urut-urutannya sehingga dari ditanya, Umi sedih, tapi nangisnya nanti. Berarti ada sedih, tapi reaksi untuk nangisnya itu nanti. Untuk memberi jeda antara sedih dengan nangis, ini ada apa di sini? Umi sedih karena ada beberapa hal yang harus segera dilakukan dan diatur. Bukan sedih Jadi, karena kehilangan ya? oh sorry. Oh iya ya, sorry. Maksudnya gitu. Sedih karena kehilangan pasti. Oke. Tapi nangisnya nanti karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan dulu. Mhm. Kemampuan Mbak Dia menunda nangis itu rahasianya apa? Rahasianya. Apa Rahasia, strateginya sehingga bisa menunda nangis? karena saya menerima peristiwa itu sebagai sebuah peristiwa dan kemudian ada tanggung jawab. Oke. Ada terima Dan menerima peristiwa peristiwa, ada itu tanggung ada tanggung jawab. Oke. Apa tanggung jawabnya? Ini menarik ini daripada pakai kata resourcing itu terlalu teoritis. Berarti sudah dapat menerima, Iya, jawab. menerima peristiwa sebagai sebuah peristiwa saja, kan gitu kan? Ingat tanggung jawab. Iya, Perlu ngapain dari situasi ini. iya. Oke, sehingga dari situ
mengevaluasi apakah menangis berguna atau tidak saat ini. Oh, ternyata tidak support. Ya, Nanti bukan berarti kita nggak boleh nangis kan? Bukan berarti kita menghilangkan reaksi nangis, tetapi nanti bisa ya. tetap mengakui adanya kesedihan, bukan menolak kesedihan, justru ada berarti termasuk menerima peristiwa dan menerima perasaan kan? Ya. Jadi ada dua yang diterima, peristiwanya Oh ya, dan perasaannya. ya. Betul. Artinya apa? Artinya formula ini pun ketika diterapkan di second event, yaitu ditanya oleh anak ini, juga works. Ya. Saya balik arah arah tangan saya. Ketika di event ini, di event pertama mendengar berita dari polisi dengan strategi ini works, menjadi bisa Ya. melakukan sesuatu. Nah, diuji di second eventnya, yaitu ketika ditanya anak, Oh, itu juga works. betul, betul. Ya, Pak. Oke? Ya, paham. Kemudian saya hubungi teman-temannya yang juga teman saya pakai SMS. Kejadian ini tahun 2012. Salah satu dari mereka telepon balik ke saya, menanyakan, ini benar tak? Agus meninggal? Iya. Kenapa? Hati-hati, jangan-jangan kamu kena tipu. Tanpa berpanjang kata, saya bilang, ya nanti aku kasih nomor, kasih SMS ya. Aku SMS nomornya ya. Sejurus kemudian dia telepon balik dan mengatakan bahwa sudah terkonfirmasi berita itu benar. Tapi itu tetap protes ke saya. Dia bilang, tapi kenapa kamu sendiri yang telepon ke aku? Kenapa kamu sendiri yang menghubungi aku? Di sini kaget. Kenapa? Kan nomor-nomor temannya yang juga temanku ada di HP-ku. Jadi, aku yang tahu siapa saja yang menghubungi. Dia bilang, oh iya ya. Iya. Tadi sebelumnya cerita. Nah, itu maksudnya mau ngasih tahu apa? Mau ngasih tahu bahwa pada saat itu saya sendiri yang menghubungi teman-teman. Kenapa? Dan Jadi mereka ini protes kenapa? protes karena biasanya, mungkin gitu ya, biasanya seorang istri yang ditinggal suaminya itu kan malah lemas kan gitu kan. Malah nggak bisa apa-apa, pingsan bahkan gitu. Tapi kenapa kamu sendiri yang telepon? Aneh kan gitu. Nah, itu sampaikan. Oh, ya. Jadi bukan dramanya yang tadi itu, Oh, yang orang juga bingung maksudnya apa ya gitu. Tapi kemudian ini kejadiannya sebelum atau sesudah nangis di kamar mandi? dia nelpon saya setelah agak jeda gitu loh. Jadi bukan SMS langsung, sebentar saya ingat-ingat. Oh, saya SMS dia itu agak telat. Jadi sesudah saya nangis. Oke. Bahkan ketika saya meng-SMS sahabat saya memberitahu ini, kemudian dia menelpon balik dan menyampaikan keheranannya, kenapa kok saya sendiri yang menyampaikan? Oh iya. Dalam pikirannya yang dia bayangkan, nah ini boleh diceritakan, boleh main reading. Ya. Saya tidak mampu melakukannya, tapi nyatanya saya mampu. Nah, ini untuk memberitahu bahwa saya mampu karena apa? Karena formula ini loh. Karena saya melakukan ini, makanya saya mampu menjadi IO. Padahal saya yang punya gawe. Yang Ya. harusnya saya ini lemah, nangis, pingsan,
dan tidak berdaya karena ditinggal suami dalam keadaan usahanya bagaimana, kemudian anaknya berapa, yang masih kecil baru usia 9 bulan ya. 9 Ya. bulan. Tentang kehilangan suami. Nah, ini bukan tentang kehilangan suami, jadi ini dicoret. Ini justru nanti ini bukan tentang kehilangan suami kan. Ini tentang bagaimana merespon kehilangan suami. Mungkin dari kita ada mengalami kejadian serupa. Apapun itu, saya kini merasa lega. Kenapa? Jika saya waktu itu membiarkan diri ini untuk bersedih dan meratapi kepergian suami. Ini sudah diwakili dengan cerita teman tadi yang protes. Oh. Ya. Jadi pelayatnya tidak akan sebanyak itu, ratusan mungkin bahkan ribuan yang datang sampai tetangga bilang, "Ini siapa sih yang datang?" Pelayat itu. Nah, ini terjadi logical fallacy. Karena kalau bersedih, mungkin pelayatnya nggak sekian banyak. Karena tidak bersedih, maka pelayatnya sekian banyak. Ini sesuatu yang belum bisa dibuktikan kan. Ini namanya magical thinking. Nah, ini tidak kita pakai karena ini nanti me-frame audiens adanya Oh ya, sebab akibat ya. belum logik, belum terbukti korelasi antara sedih dan tidak sedih dengan banyak tidaknya pelayat yang datang. Meskipun ada, misalnya kalau karena sedih nggak bisa berbuat apa-apa, nggak banyak orang yang tahu, jadi orangnya nggak banyak datang. Tapi karena tenang, nah kecuali kalau dikasih logiknya. Karena Oh ya. saya bisa menghubungi banyak pihak, dan pihak itu juga mengabarkan kepada hal yang lain, maka mereka datang. Kalau bersedih, boleh jadi mungkin saja saat itu saya tidak melakukan apa-apa, tidak Ya. banyak yang menolong, dan tidak banyak yang melayat. Itu bisa kalau kayak gitu. Yang penting ada logiknya. Jangan sampai tidak dijelaskan logiknya. Ya, paham. Bang. Hai Mbak, temanmu banyak. Yang kedua, anak-anak memerlukan pendamping. Ini adalah hasilnya kan ya? Ya. Ini adalah why-nya sebetulnya. Ya. Ibunya untuk mendapatkan kenyamanan. Mereka akan merasa aman untuk menempuh masa depan bersama ibunya yang bisa mengendalikan emosi. Emosi itu penting. Tapi pengendalian diri, pengendalian emosi jauh lebih penting. Jadi, kendalikan, kuatkan, perjuangkan. Nah, ini udah menggurui nih. Nggak usah ya. Bisa. Emosi itu penting. Bentar, soalnya di dekat saya ini ada truk sampah lagi, ngangkut sampah. Jadi kedengeran nggak suaranya? Enggak ya? Enggak. Saya yang tidak mendengar. Pengendalian diri, pengendalian emosi jauh lebih penting. Pengendalian emosi jauh lebih penting. Nah, itu biarkan audiens yang menyimpulkan. Jadi, kendalikan, kuatkan. Nah, ini udah ngajari, ini jangan. Kendalikan, kuatkan, ini nggak usah. Cukup dengan apa yang diceritakan oleh Mbak Diah, audiens tahu, oh, ini toh cara mengendalikan, ini toh cara menguatkan diri. Perjuangkan. Yang ketiga, empati adalah kunci. Nah, nggak jelas kan empati adalah kunci opo itu. Empatinya di mana? Di cerita itu empatinya di mana? Di hasil akhir setelah
Jadi ada yang dari kasih sayang, kemudian berubah jadi empati, maka tahu apa yang maka tahu apa yang dibutuhkan. Jadi karena tahu apa yang dibutuhkan, jadi saya tahu apa yang dilakukan. Empati itu kan memahami dunia dalamnya seseorang. Nah, seseorang ini siapa? Almarhum. Jadi Almarhum. almarhum itu waktu itu kan satu, dia Hmm, bilang kalau cinta itu kan tentang memberi, kan gitu. hmm, Yang hmm, kedua, bahwa dia merasa bahwa dirinya itu nggak punya teman, kan hmm. gitu. Padahal banyak. Jadi dari apa ya namanya? Ketika saya ingin membahagiakan, berarti saya akan memberikan apa yang dia membuat dia senang, gitu sih. Dan yang dibutuhkan. Berarti empati ini adalah untuk memahami, karena kalau saya misalnya sebagai awam mendengarkan cerita atau speech-nya Mbak Diah ini, kemudian menaruh empatinya itu di mana ya? Yang Oh, saya terima, saya saya ngambil tanggung jawab, saya ingin ini menyadari apa yang perlu saya selesaikan, dan kemudian apakah itu bagian dari proses resourcing tadi, mengambil tanggung jawab tadi, atau tidak usah berarti. Nah, di bagian ini, Mbak Diah ceritakan hasilnya. Pertama, akhirnya banyak yang layak. Yang kedua, oh iya. yang selesai semua. Tugas tuntas. Yang ketiga, anak-anak juga tidak anak-anak terkuatkan lah ya. Ya. Berbeda mungkin reaksinya kalau ibunya juga bingung, lemah, dan seterusnya. Paling tidak ini untuk memampukan saya berperan sebagai ibu yang detik itu sekaligus menjadi ayah bagi mereka. Untuk mereka kuat dan mengajari bagaimana cara menghadapi satu situasi yang dianggap sebagai musibah. Hmm. Nah, kemudian apa lagi? Satu lagi deh, karena waktu kita Baik, kan apa manfaatnya setelah itu. Nah, nanti lagi. oke. Dapat. Mencintai itu bukan sekedar rasa, tetapi serangkaian tindakan kita untuk orang yang kita cinta, untuk dia yang kita cinta. Cinta itu bukan hanya sekedar rasa. Kenapa? Karena cinta yang dahsyat mampu melahap rasa. Hmm, Nah, sebelum ke sana, di sini sudah ada what-nya. What-nya apa jadinya? Apanya? Quote-nya. What-nya apa ya? Oh, iya ya, kayak Apa sih kunci, metode, frame, cara, tools, alat yang sedang Mbak dia sodorkan kepada audiens? Ini tentang apa ini? ini menurut saya ini tentang bagaimana saya bisa menerima sebuah peristiwa ini yang relate kepada diri saya, kemudian saya mengambil tanggung jawab saya dilakukan dengan sebaik-baiknya, dan itu membuat sebenarnya saya yang bahagia. Jadi ini tentang menerima dan mengambil tanggung jawab ya. Ya, Menerima dan mengambil tanggung jawab. ya. Menerima dan mengambil tanggung jawab. Ya. Karena nanti di Word itu perlu dijelaskan sedikit tentang
apa itu menerima, apa itu mengambil tanggung jawab. Oh, Jadi ya, ya, bukan tentang definisi ya, dan informasi. ya. Kalau Dan di dalam, ini kita abaikan dulu judulnya supaya ini tidak memenjara ya. Kita ya, fokus kepada isinya. Kalau isi yang diceritakan oleh Mbak Diah, maka ini tentang proses bagaimana me- lebih ke mengelola ya sebenarnya. mengelola ya, mengelola diri dalam situasi apa ini? Mengelola diri eh, dalam situasi yang nggak nyaman sebenarnya. Ya. Jadi Jadi kayak orang yang melakukan pekerjaan dalam tekanan tinggi itu. Ya, saya rasakan itu sebenarnya. Dalam kok belum berangkat. kerjaan dalam tekanan yang tinggi ya. Sebenarnya dalam tekanan, mungkin kan saya nggak dalam tekanan. Yang pertama itu tekanan emosi sendiri kan gitu. Kemudian yang kedua, tekanan waktu karena ada tenggat-tenggat waktu, cuman kasih waktu dalam tanda petik ya. Saya Ya. membuat tenggat waktu 24 jam. Kemudian yang ketiga ya hal teknis di rumah kan gitu. Jadi bagaimana saya bisa menjaga emosi anak-anak supaya dia merasa nyaman dan aman gitu. Oke, kalau gitu saya gambarkan dengan whiteboard aja dulu. Ya, Jelas. belum, baru mau. Makanya dihabiskan. Jadi situasinya adalah di sini ada peristiwa, berita suami meninggal. Meninggal itu saya kasih tanda begini, ini bukan salib Kristen, ini tanda umum seseorang itu almarhum ya. Ya, Kemudian dari sini menimbulkan satu tekanan. ya, Tekanan ini ada tekanan emosi, ada tekanan waktu. Nah, ketika terjadi berita ini, nggak ada sama sekali kaget gitu, nggak ada, Pak. ya. Nggak ada. Nah, ini tiba-tiba bisa tenang. Ya, besok Mbak Raya titip pesan ribuan gitu ya. Ribuan sama 2 ribuan. Dia sebenarnya kan udah pesan dari kemarin. Enggak, 2 ribuan mau kok dia. 1.000. 1.000, 2.000 mau.
Ini karena terjadi antisipasi di sebelumnya, ini antisipasi makanya tenang kan? Nah, tenang ini pertama karena sudah ada antisipasi. Kemudian yang terjadi adalah frame jumpa kekasih. Cintanya lebih besar. Lebih besar. Nah, tahapannya ini adalah tentang, nanti tentangnya ya, tapi ada 3 tahapan. Tahapannya adalah terima, di sini, kemudian ambil tanggung jawab, jadi yang ada diterima ini adalah ini semua ini, menerima, kemudian ada satu pemikiran dalam tanggung jawab ini tentang apa yang perlu diselesaikan. Ya, ada pemikiran apa ini gambar ini. Apa yang perlu diselesaikan. Atau siapa saya dulu tadi? Siapa saya itu adalah saya IO. Kemudian apa yang perlu diselesaikan. Kemudian ingat kata-katanya tentang cinta itu. Memberi, saatnya membuktikan cinta. Nah, begitu bukti cinta, akhirnya bisa berpikir tindakan, keputusan. Atau rencana. Keputusan dan rencana. Nah, sehingga hasilnya urusan jadi lancar, terselesaikan, apa dampaknya di sini, Mbak? Lega, lega. Di sini ada perasaan lega, Terus karena urusan terselesaikan, terus apa lagi tadi? siap menghadapi masa depan, anak-anak juga. Anak-anak apa yang nyata pada saat itu? Mereka tidak menangis sampai meraung-raung, dan bahkan setelah beberapa hari kemudian, saya kan bilang misalnya orang yang meninggal itu sebenarnya nggak meninggal, dia cuma berubah bentuk aja yang kita nggak lihat. Oh ya ya Mi ya, ini kayak Abah cuman pergi lama gitu ke Bandung berapa hari. Jadi mereka tetap apa ya namanya, ya emosinya masih paling tidak saat itu ya
masih nggak bergejolak gitu. Mampu Sampai setelah punya. mampu komunikasi lah ya. Ya, komunikasi. Komunikasi baik. Kemudian anak-anak responnya itu lebih tenang, Lebih lebih tapi nanti jangan diambil kata positifnya karena positif ini nggak jelas. ya Anak-anak ngapain itu diceritakan dramanya. Kemudian ada pertanyaan dari si teman itu ya, yang mana? teman lo kok bisa Iya sendiri? Nah, ini teman ini artinya teman itu terinspirasi pada dasarnya. ya. Nah ini adalah hasilnya. Oh iya. Nah dari hasil ini entar dulu, saya salah tempat. Bentar. Dari urusan terselesaikan dan mampu berkomunikasi ini, kemudian dampaknya adalah Ya pembuktian itu ya artinya saya bisa mengapresiasi diri saya bahwa saya memang sudah melakukan pembuktian ini sesuai dengan yang menurut saya ini yang terbaik. ini mampu lebih apa dalam tindakannya itu lebih apa ya Mbak pada saat itu? Terkendali. Jadi lebih fokus dan terkendali. Oke. Terkendali. Ya. Nah, Dan tuntas satu lagi Pak. terkendali urusan selesai Oh iya, lantas kan. tuntas ya. Tuntas. Kata-kata tuntas penting. Nah, ini ditambahkan tadi dengan itu bisa jadi penutup lah. Yang 5 stages of grief. Oh ya. Kalau tadi dan ada denial, Ya. anger, bargain, kemudian apa tadi? Depression, accept. Toppingnya belum. Maka dengan ini manfaatnya adalah ini nggak usah ada langsung set. Ya. Hasilnya seperti ini. Nah, dengan demikian what if-nya. What if itu adalah
Bentar, ini putih telepon. Halo? What if-nya itu adalah apa yang terjadi kalau apa ya? Kalau saya nggak langsung terima, kalau saya harus melalui itu semuanya. Ya, betul. Lebih cepat. Apa yang terjadi kalau ini adalah bagian dari what if kan? Apa Ya. yang terjadi kalau saya Saya denial. feel dulu, anger dulu? Nah, ini udah what if ini. Ya. Keren. Ya. Ya. Maka ini adalah why-nya. Ini adalah why-nya. Mengapa ini penting? Kita punya kemampuan apa nih? Kemampuan apa nih? Yang eh sebenarnya lebih kepada kemampuan penerimaan sih, Pak. Oke. Tapi ini namanya kemampuan karena ini berarti mirip dengan Mbak Sisi nih. Tapi nanti pasti ada yang berbeda dari di kalau Mbak Sisi. Berarti judulnya apa? Ya karena saya tidak menganggap rasa cinta itu sama dengan rasa. Rasa itu menjadi tidak relevan ketika saya tahu bahwa yang dibutuhkan oleh suami itu bukan cinta sama dengan rasa. Tapi tindakan ya. Ya. Jadi cinta jadi rasa itu jadi ya benar-benar udah ada tapi ya nggak sedang dipakai lah. Nanti di kalimat penutupnya bahwa karena cinta itu adalah tindakan. Ya. Jadi logikanya gini. Cinta itu adalah ini adalah bentuk cinta kan. Ini bukti cinta. Ini bentuk cinta ini. Nah, oke. Ini adalah bentuk cinta. Maka ketika dilakukan, cinta itu akan melahap rasa ini. Ya. Oh ya, betul. Nah, Ya, dapat. Ya. betul ya. Jadi cinta dalam pengertian tindakan kita tindakan kita akan membawa kita kepada satu situasi yang lebih baik daripada kalau kita sedang diringkus oleh rasa itu kan. Jadi cinta tindakan melahap rasa. Nah, supaya tindakan cinta ini bagaimana strategi supaya kita mampu bertindak yang mencapai hasil yang lebih baik, maka yang ditawarkan oleh Mbak Diah adalah terima, kemudian berpikirnya terima, Ambil tanggung jawab. ambil tanggung jawab, dan cinta Ya. berupa tindakan. Ya. Ini kalau mau menjadi sebelum penutup, jadi apa yang saya lakukan, apa yang saya alami adalah karena saya terima, saya ambil tanggung jawab, saya
menganggap bahwa bahwa cinta itu adalah tindakan dan tindakan itu adalah bukti cinta, dan kemudian saya bertindak. Ya. Nah, tindakan cinta, lahap, rasa. Udah langsung silang. Tapi ini nanti bisa diperhalus lagi lah. Ya. Ini supaya ke save di capture dulu. Nanti saya kirim deh. Ya. Ya, Ada pertanyaan? saya sudah mulai link. Oke. Kalau begitu, Pasti silakan sekali. untuk diolah lagi, kemudian rehearsal lagi. Ya, Allah. Ya, Oke. terima kasih Pak. Ya, Sebentar, kalau nggak ada pertanyaan, Mbak Sisi ada pertanyaan nggak? Sementara belum ada, Pak. Saya menyimak Pak dari tadi. Oke. Paling pertanyaan saya itu terkait judul saya, Pak. Nanti mungkin dijawabnya di WhatsApp juga nggak apa-apa. Oke. Nah, karena Mbak Diah yang duluan tentang konsep menerima ini, Mbak Sisi, konsep menerimanya apa? Sehingga nanti Kalau saya definisi. lihat, iya, kalau saya lihat berbeda. Perbedaannya adalah dari awal justru Mbak Diah itu sudah menerima. Kalau saya dari awal itu menolak, melawan. Itu perbedaannya yang sangat signifikan kalau saya lihat. Ya. Makanya dari tadi saya amazed banget, Bium itu benar-benar wow gitu. Kuncinya adalah gini, pelajarannya adalah begini. Maka dari sekarang apapun yang terjadi di masa depan, antisipasi aja. Pikirkan dan antisipasi. Tidak memikirkan, tapi antisipasi yang kita create adalah antisipasi, bukan kekhawatirannya. Iya. Itu adalah Mbak Diah. Mbak Sisi. Tapi kalau memang nggak sempat kepikiran antisipasi dan tiba-tiba ada satu situasi yang nggak gue sukai, terus gimana caranya? Nah, itu adalah Mbak Sisi nanti. Oke, kalau gitu terima kasih. Terima kasih Pak Pras. Warahmatullahi wabarakatuh. Mengizinkan hadir.